Oke, dipersilahkan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi 3 yang setelah menunda selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang Polhukam di seluruh Indonesia, karena hari ini adalah hari ulang tahun atau hari lahir Polhukam 29 Maret. Dulu lahirnya tahun 98 ketika Presiden mengangkat Profesor Jenderal Panggabean sebagai Polhukam, Menko Polhukam yang pertama. Saudara, selain itu saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen. Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita setara aja, saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya, ya. Tapi saya ingin bagi dua keterangan saya ini, ya. Pertama, saya ingin menegakkan soal legal standing. Bolehkah Menko Polhukam mengumumkan data pencucian uang ke publik yang kemarin dipersoalkan? Saya jawab nanti. Lalu yang kedua nanti substansi tadi yang menyangkut yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani, sahabat saya yang sangat baik. Saya kira salah seorang menteri yang terbaik di kabinet, sehingga harus saya bantu dengan sebaik-baiknya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta para anggota DPR di Komisi 3 tak melontarkan kata-kata ancaman saat menggelar rapat dengan mitra kerja. Ini ia sampaikan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Mahfud hadir bersama jajaran Komite Nasional TPPU. Jadi, jangan main ancam-ancam gitu, saudara. Kita ini sama, saudara. Oleh sebab itu, saya ingin menegaskan, harap jangan dipotong, kata Mahfud di ruang rapat Komisi 3 Jakarta, Rabu 29 Maret 2023. Mahfud melontarkan pernyataan ini seiring dengan interupsi yang diajukan beberapa anggota Dewan saat memulai penjelasannya terkait transaksi 349 triliun rupiah. Ia pun meminta para anggota Dewan tak interupsi. Saudara sekalian, saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian laporan itu 249 T. Agregat. Ya. Saudara, yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum, seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum, tetapi kasus hukum pidananya, kasus pencucian uangnya, saya anda mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan anda. Masa orang ngomong diinterupsi? Nantilah Pak, saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi nggak selesai-selesai kita ini, ujar Mahfud. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya nggak mau. Kalau begitu, misal saya membantah, lalu di sini ada teriak keluar, saya keluar. Saya punya forum, ibunya. Mahfud juga tidak pusat, sebab pada rapat dengan DPR, ia selalu dikeroyok dengan interupsi saat tengah menjelaskan. Ini menurutnya tak efektif saat pihak yang sedang menjelaskan menyampaikan paparannya. Saya setiap kesini dikeroyok, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus Sambo juga belum ngomong diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan gitu dong, ujar Mahfud. Pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biaran. Oh oke, nanti ntar dibenerin.
Lah, nggak bisa dong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Lah. Silakan Pak. Amis Bakum kemarin Kalau ya, Amis Bakum. kalau mic-nya mati gimana saya ngomong? Ini hidup Pak Mahfud. Jangan-jangan disabotase ini. Enggak, kalau mau buka-buka, ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat yang bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama, jangan-jangan ada orang yang di sini juga. Di ruangan sana, jangan-jangan orang yang ada nama sini. Tapi kalau mau buka-buka, ayo. Lah, enggak, ini kedengaran enggak? Kedengaran sana. Makanya, baik, ya. Saya tidak sebut nama, ya. Yang nyebut nama yang ketiga inisial bukan saya, Bu Sri Mulyani tadi. Itu nanti tanyakan ke beliau. Tapi itu justru salahnya di situ. Itu, saudara. Ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, pihak terlapor, nilai, tujuan transaksi. Nah, itu semua nggak boleh disebut. Saya nggak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih, Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Dia mati dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden, ya, bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani nggak? Menurut pasal 44. Dan persis yang saudara baca kepada saya, bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun lepas BIN nyampaikan, bukan ke presiden tapi ke saya. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus nggak boleh, gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya, karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya nggak bocorkan ya, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya nggak perlu rapat tuh kecil. Oh, ini serius. Itu info intelijen, masa saya nggak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana, Pak. Oh iya Pak, sudah, itu korlapnya ini kekuatannya segini aja Pak, cuma cukup di Polres atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa nggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun, Pak Budi Gunawan, tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan, dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria, yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB ketika ditersangka ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu nggak bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, itu sudah ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa nggak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya, dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Fredrik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, dihantam. Ingat kan? Itu, saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Fredrik Yunandi. Masih ada itu.
Saya sama saudara kan kerjanya dengan melindungi Setia Novanto kan, nggak boleh dia ini lalu laporkan orang, sembarang orang dilaporin sama dia. Ya kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum, tangkap. Selain itu, ia berharap para anggota dewan juga jangan kerap kali menggertak sesuatu yang sudah menjadi tugasnya dalam menelusuri kasus. Misalnya seperti kasus transaksi janggal di Kementerian Keuangan itu. Nah, karena itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan, penegakan hukum, tegas Mahfud. Respon protes Mahfud itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sahroni meminta agar pembicaraan Mahfud dilanjutkan terlebih dahulu. Setelah itu, ia pun mempersilahkan para anggota dewan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, berikan ruang Pak Mahfud mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menjelaskan, teman-teman silakan menyampaikan hal terkait, kata Sahroni. Jadi jangan main ancam-ancam begitu, kita nih sama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin mendekatkan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D. Tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Loh, Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Nggak, menurut saya biarkan menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan, boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni. Pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau boleh apa tidak? Begini kalau substansi, boleh apa tidak? Jawab ya atau tidak. Kan tidak boleh tanya begitu. Itu harus ada konteksnya dong. Sudah bilang boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok, harus ada pasalnya. Kalau boleh itu tidak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni boleh tidak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Tidak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delitum nolapuna sine privialegi punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Ya. Jadi ini Pak Mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria. Nanti habis ini Pak Beni berarti kalau gitu ya? Iya, tadi sudah. Oh, udah. Iya Pak Beni yang bertanya Jadi sewenang-wenang. teman-teman, sebentar Pak Mahfud, supaya dalam rapat ini apa yang mungkin seminggu terakhir penyampaian di publik dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh Komisi 3, ini Pak Mahfud menyampaikan juga klarifikasi tentang terkait apa yang sudah teman-teman ungkap. Jadi berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu.